Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Yang kami hormati Ibu Dr. Sri Harmoningsih MMCFP dan juga teman-teman semua yang saya banggakan. Dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya terutama kepada Ibu Dr. Sri Harmoningsih dan umumnya kepada teman-teman semua yang telah berkumpul di ruangan ini untuk menyaksikan pemaparan materi dari kelompok kami. Namun sebelum lanjut ke materi, di sini ada pun nama dari anggota kelompok kami. Untuk yang pertama dengan saya sendiri, Hasanul Nasif Al-Fikri dengan nomor NIM 2021008036. Yang kedua ada Arnoldus Namsa dengan nomor NIM 2021008277. Dan kemudian ada Vita Triwahyuni dengan nomor NIM 2021008283. Pengertian biaya modal. Biaya modal adalah biaya real yang harus dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh dana, baik yang berasal dari utang, saham preferred, saham biasa, dan laba ditahan untuk mendanai suatu investasi atau operasi perusahaan. Penentuan besarnya biaya modal ini dimaksud untuk mengetahui berapa besarnya biaya real yang harus dikeluarkan perusahaan untuk memperoleh dana yang diperlukan. Jenis-jenis biaya modal. Biaya modal pada dasarnya terdiri dari dua, yaitu biaya modal individual, biaya modal rata-rata tertimbang biaya modal individual. Biaya modal individual yaitu biaya modal yang dihitung berdasarkan biaya untuk masing-masing sumber dana. Biaya modal individual terdiri dari biaya utang, biaya saham preferred, biaya saham biasa, dan laba ditahan. Biaya modal utang. Biaya modal utang merupakan tingkat keuntungan yang disyaratkan yang berkaitan dengan penggunaan utang. Biaya modal utang dihitung dengan cara rumus KD sama dengan KB buka kurung 1 kurang T tutup kurung. Keterangan KD sama dengan biaya utang setelah pajak. KB sama dengan biaya utang sebelum pajak. T sama dengan tax rate atau tingkat pajak. Contoh kasus. PT Sejahtera menggunakan utang untuk mendanai suatu proyek kepada Bank ABC dengan bunga per tahun sebesar 15% dan tingkat pajak 40%. Hitunglah biaya modal utang perusahaan PT Sejahtera. Jawab, KD sama dengan KB buka kurung 1 kurang T tutup kurung. KD sama dengan 15% buka kurung 1 kurang 0,4 tutup kurung. Sama dengan 9%. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada biaya modal saham preferred. Untuk saham preferred yaitu mempunyai karakteristik gabungan antara utang dengan saham. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu KPS sama dengan DPS per PN. Untuk KPS adalah biaya saham preferred, DPS adalah dividen saham preferred tahunan, dan untuk PN sendiri yaitu harga saham saat penjualan dan dikurangi biaya penerbitan jika ada. Adapun contoh kasus yang dapat kami ambil yaitu pada PT Sejahtera menjual saham preferred dengan nominal Rp15.000 dengan harga jual saham preferred sebesar 18.900 dan dividen tiap tahun ada 1.500, dan untuk biaya penerbitan saham setiap lembar sebesar Rp150. Untuk cara menghitung biaya modal saham preferred adalah sebagai berikut. KPS sama dengan DPS per PN, kemudian KPS sama dengan Rp1.500. 1.500 itu sendiri adalah dividen tiap tahun, kemudian per 18.900 yaitu adalah harga jual saham preferred, kemudian dikurangi Rp150 itu adalah biaya penerbitan saham setiap lembar, kemudian hasilnya adalah 8%. Dan kemudian di sini ada biaya modal saham biasa atau laba ditahan. Untuk biaya modal dapat mengalami peningkatan secara internal dengan menahan laba. Biaya modal saham biasa sama dengan biaya laba ditahan. Dan untuk metode perhitungan biaya modal biasa dibagi menjadi dua, yaitu
Yang pertama ada metode discounted cash flow atau aliran kas yang didiskontokan. Kemudian ada metode CPAM, yaitu capital asset pricing model. Dan untuk selanjutnya yaitu ada metode discounted cash flow atau aliran kas yang didiskontokan. Dan untuk rumusnya sendiri yaitu KS sama dengan D1 per P0 plus G. Untuk KS adalah biaya modal saham, untuk D1 adalah dividen pada tahun pertama, P adalah harga saham saat ini, dan kemudian G adalah tingkat pertumbuhan. Dan kemudian untuk contoh kasusnya sendiri adalah PT Sejahtera mengeluarkan saham biasa yang laku dijual Rp 4.000 per lembar. Untuk dividen yang diharapkan pada tahun pertama yaitu 160 per lembar dengan pertumbuhan atau growth dividen 8% per tahun. Kemudian adapun cara menghitung biaya saham biasa tersebut, yaitu adalah KS sama dengan D1 per P0 plus G. KS sama dengan 160 per lembar, kemudian per 4.000 per lembar, kemudian plus 8%, dan hasilnya adalah 12%. Yang selanjutnya yaitu metode CAPM atau Capital Asset Pricing Model, yaitu model penetapan biaya modal dengan menganalisis hubungan antara tingkat return saham yang diharapkan dengan tingkat return pasar. Dengan rumus KS sama dengan RF ditambah beta dikali dalam kurung RM dikurangi RF, di mana KS merupakan tingkat keuntungan yang diisyaratkan untuk saham, dan RF merupakan tingkat keuntungan bebas resiko, beta merupakan koefisien beta saham, dan RM merupakan tingkat keuntungan pasar. Selanjutnya yaitu contoh kasus di mana sebuah perusahaan melakukan investasi pada PT Samudra Jaya dengan mengharapkan tingkat keuntungan atau RM sebesar 15% dan tingkat keuntungan bebas resiko atau RF sebesar 10%. Dari data selama 10 tahun diketahui bahwa nilai beta adalah 1,25. Ditanya, return saham PT Samudra Jaya yang juga merupakan biaya modal perusahaan tersebut berapa? Dengan ini kita dapat menjawab dengan rumus KS sama dengan RF ditambah beta dikali dalam kurung RM dikurangi RF. Dan ini kita dapat diketahui bahwa RF merupakan 10% atau didesimalkan menjadi 0,10 ditambah nilai beta 1,25 dikali nilai RM 0,15 dari desimal 15% dikurangi 0,10 yang diketahui bahwa nilainya yaitu 0,1625 atau dipersenkan menjadi 16,25%. Yang selanjutnya yaitu biaya modal saham baru. Selain secara internal, yakni melalui biaya modal saham biasa, biaya modal juga dapat mengalami peningkatan secara eksternal yaitu dengan menjual atau mengeluarkan saham baru, yang dihitung dengan rumus KC sama dengan D1 dibagi P dikali dalam kurung 1 dikurangi F ditambah G. Dengan keterangan bahwa KC merupakan biaya modal saham baru, D1 merupakan dividen pada tahun pertama, P merupakan harga saham saat ini, F merupakan biaya flotasi, dan G merupakan tingkat pertumbuhan dividen. Yang selanjutnya yaitu contoh kasusnya, di mana saham baru sebuah perusahaan terjual dengan harga atau P sebesar Rp3.200 dengan biaya flotasi atau F sebesar 15% dari harga jual. Dividen yang akan datang atau D1 diperkirakan sebesar Rp240 dan dividen diharapkan tumbuh konstan dengan tingkat pertumbuhan atau G sebesar 6,5% dan ditanya yaitu hitung biaya saham biasa baru tersebut. Kita dapat menghitung dengan rumus KC sama dengan D1 dibagi P dikali dalam kurung 1 dikurangi F tutup kurung ditambah G, di mana D1 sebesar Rp240, P sebesar Rp3.200, F sebesar 0,15 dari desimal 15%, dan G sebesar 6,5%. Di sini kita mendapatkan hasil 15,3%. Jadi biaya saham biasa baru tersebut adalah 15,3%. Selanjutnya biaya modal rata-rata tertimbang, yaitu biaya modal yang dihitung merupakan modal rata-rata tertimbang atau Weighted Average Cost of Capital atau WACC dari seluruh sumber modal yang digunakan.
Artinya, biaya modal rata-rata tertimbang merupakan kombinasi dari biaya hutang, biaya saham preferen, dan biaya saham biasa, yang dapat kita hitung dengan rumus WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurangi T, tutup kurung, ditambah WPS dikali KPS, ditambah WC dikali KC, di mana WD merupakan proporsi biaya hutang, WPS merupakan proporsi biaya saham preferen, WC merupakan proporsi biaya saham biasa, KD merupakan biaya hutang, KPS merupakan biaya saham preferen, KC merupakan biaya laba ditahan, dan T atau tax merupakan pajak. Selanjutnya contoh kasus, di mana PT Sejahtera memiliki struktur modal hutang sebesar 30%, saham preferen sebesar 10%, dan modal saham sebesar 60%. Sini juga diketahui bahwa biaya hutang sebelum pajak 12%, biaya saham preferen 12,6%, dan biaya saham biasa 16,5%. Pajak diketahui sebesar 40%. Hitung biaya modal rata-rata tertimbangnya. Di sini kita dapat menghitung dengan rumus WACC sama dengan WD dikali KD dalam kurung 1 dikurangi T tutup kurung ditambah WPS dikali KPS ditambah WC dikali KC. Di mana WD 30% atau 0,3, KD sebesar 12%, T atau pajaknya 40%, WPS 10% atau 0,1, KPS sebesar 12,6%, WC sebesar 60% atau 0,6, dan KC sebesar 16,5%. Dari perhitungan ini kita dapat menghasilkan 13,32%, sehingga biaya modal rata-rata tertimbangnya yaitu sebesar 13,32%. Baik, teman-teman semua, itu tadi adalah pemaparan materi dari kelompok kami. Dan apabila ada kesalahan, mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, kelompok kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari kelompok kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.